Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin memaparkan atau menyampaikan materi tentang sosial ekonomi masyarakat pesisir. Namun sebelum itu, izinkanlah kami di sini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alisar Sabtotapian. Maka nama saya Sarung Gunawan. Perkenalkan, nama saya Azri Nur Hamid. Perkenalkan, nama saya Zahra Mutia Aswati. Perkenalkan, nama saya Faizara Badda. Selamat tes. Untuk yang pertama adalah masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang hidup bersama-sama, mendiami wilayah pesisir, membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan pemanfaatan sumber daya kelautan. Sedangkan untuk pengertian pesisir itu sendiri adalah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut ke arah darat meliputi bagian darat yang lebih kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut. Masyarakat pesisir pada umumnya bermata pencarian di sektor pemanfaatan sumber daya kelautan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir, dan transportasi laut. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat pesisir. Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit, masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat yang biasa kita sebut dengan seorang nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain sebagainya yang hidup bersama-sama dan mendiami suatu wilayah pesisir dan membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas terkait dengan ketergantungan pada pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang nelayan. Seperti yang kita ketahui, nelayan adalah salah satu mata pencaharian yang kita dapat temukan di wilayah pesisir yang sangat bergantung pada sumber daya alam lautan, yang berarti perekonomiannya yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam di laut, entah itu berupa ikan, gurita, cumi-cumi, dan lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan penghasilan dari seorang nelayan seperti cuaca, ketersediaan sumber daya alam, teknologi penangkapan, dan persaingan di laut, dan masih banyak sebagainya. Karakteristik masyarakat pesisir. Seperti namanya, masyarakat pesisir adalah sekelompok masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai, yaitu berbatasan langsung dengan laut, yang artinya pekerjaan mereka juga tak jauh dari kelautan tersebut, seperti nelayan, petani garam, tambak, dan lainnya. Kita ambil satu contoh nelayan. Nelayan adalah seseorang yang mencari nafkah dengan menangkap ikan di laut. Di Indonesia, yang negara maritim, yang 2/3 bagiannya adalah lautan, seharusnya kehidupan masyarakat nelayan itu ekspektasinya adalah baik. Namun kenyataannya, banyak dari mereka yang hidup di garis bawah kemiskinan. Bahkan nelayan di garis bawah dari sektor-sektor lainnya. Status sosial masyarakat pesisir atau nelayan ada 3 aspek, yaitu pendidikan, kesehatan, dan berbagai macam pekerjaan. Nyatanya, dari 3 hal tersebut, kaum nelayan banyak di bawah garis rata-rata. Artinya, mereka tidak bisa menyelesaikan masalah yang menghadapi mereka. Padahal, seperti nelayan, mereka akan langsung bergantung kepada laut. Nah, laut sebagai alam
itu kita juga tidak bisa menentukannya. Jadi, ketika mereka ditimpa suatu bencana, mereka akan sulit untuk menghadapinya. Apalagi pada desa pesisir yang lautannya mengalami krisis, seperti pengerukan besar-besaran, pasokan stok ikan yang menipis. Mereka akan mengalami penurunan dalam stok ikan. Selanjutnya adalah gerakan nelayan di Indonesia. Dari PDI Perjuangan melahirkan organisasi sayap bernama Gerakan Nelayan Tani Indonesia atau disingkat dengan GANTI untuk membantu dan mensejahterakan kaum nelayan dan tani. Contoh kegiatan GANTI yang dilakukan dengan tema Ganti Peduli Nelayan Tani di masa pandemi COVID-19. Prof. Dr. Haji Rocky Mendahuri, Mr. yang merupakan mantan kabinet gotong royong beserta pengurus wilayah Jambi menyerahkan bantuan benih ikan sema sekaligus memberikan pembinaan serta motivasi bagi kelompok nelayan di Kabupaten Kerinci dalam masa pandemi COVID-19 yang membuat kehidupan masyarakat menjadi kesulitan. Yang kedua adalah GNTI, adalah organisasi kerakyatan di bidang kesejahteraan dari kemakmuran petani dan nelayan Indonesia dengan mewujudkan kemandirian masyarakat perikanan dan pertanian dengan memperjuangkan hidup layak, makmur, dan bermartabat, serta memiliki kemampuan dan kinerja yang tinggi menuju industri yang berdaya saing untuk kesejahteraan nelayan dan petani Indonesia. Salah satu program dari GNTI adalah program Desa Terang atau PDT, dan Ibu Sri Sutarti sebagai koordinator nasional program Desa Terang memberikan bantuan kepada masyarakat pedesaan yang belum teraliri listrik di seluruh Indonesia dengan PLTS solar panel bekerjasama dengan Kemendes dan kementerian terkait. Selanjutnya, strategi masyarakat pesisir untuk bertahan hidup. Yang pertama, melakukan pekerjaan sampingan. Nelayan sangat bergantung kepada kondisi perairan. Ada masanya di mana nelayan kesulitan melaut karena terjadi ombak yang cukup besar atau air laut sedang surut. Maka dari itu, nelayan dapat melakukan pekerjaan sampingan seperti mengumpulkan rumput laut liar yang hanyut untuk dijual kembali. Yang kedua, memanfaatkan jaringan sosial. Maksudnya adalah hubungan kita dengan masyarakat di sekitar kita. Misalnya, saat kita kekurangan modal atau butuh bantuan, kita dapat meminta tolong kepada tetangga di sekitar kita. Termasuk contoh tadi, saat kita membutuhkan pekerjaan sampingan, kita dapat mencari info lowongan pekerjaan atau apapun itu dari tetangga kita. Yang terakhir, memanfaatkan kelembagaan setempat yang masih cukup kuat. Nelayan memiliki ketergantungan pada aspek pemasaran hasil tangkapannya. Nelayan dapat bekerja sama dengan suatu lembaga. Jika nelayan bekerja sama dengan suatu lembaga, maka permodalan dan pemasaran hasil tangkapannya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga tersebut. Jadi nelayan dapat modal dari lembaga tersebut dan hasil tangkapannya itu disalurkan melalui lembaga tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.